Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini Nurul Istiqomah NIM 117 dari kelas PAI 5D. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah kebudayaan Islam Madrasah Sanawiyah kelas 7, di mana tugas ini untuk memenuhi penilaian ulangan tengah semester pada mata kuliah SKI, MI, dan MTS yang diampu oleh Ibu Mayana. Baik, materi yang akan saya jelaskan mengenai Al-Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu penerus perjuangan Nabi Muhammad, di mana materi ini termasuk pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti, tapi pada dalam aspek sejarah kebudayaan Islam. Karena pendidikan agama Islam itu dibagi menjadi 4 aspek pelajaran. Yang pertama ada aspek fikih, ada aspek akidah akhlak, Al-Quran, hadis, dan yang terakhir aspek sejarah kebudayaan Islam. Materi Al-Khulafa Ar-Rasyidin ada pada materi SKI, Madrasah Sanawiyah kelas 7. Jadi kalau di tingkatan SMP itu masuk ke dalam PAI dan budi pekerti, akan tetapi masuk ke dalam aspek SKI. Oke, sebelum masuk pembelajaran materi, kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, dimana sebelum menyampaikan materi, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran. Jika nanti materi sudah disampaikan, maka ada tugas-tugas dan juga kuis yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Sebelum melakukan pembelajaran, guru mengawali terlebih dahulu mengabsensi siapa siswa yang tidak hadir pada pembelajaran di madrasah tersebut. Oke, yang pertama tujuan pembelajaran dari materi Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Yang pertama, memahami sejarah perjuangan dan kepribadian Khulafa Ar-Rasyidin. Yang kedua, menyebutkan sikap terpuji yang dimiliki oleh Khulafa Ar-Rasyidin. Yang ketiga, menjelaskan sikap terpuji yang dimiliki Khulafa Ar-Rasyidin dan menjatuhkan contoh sikap terpuji Khulafa Ar-Rasyidin, menampilkan contoh sikap terpuji, menunjukkan contoh perilaku yang harus kita teladani dari sikap terpuji Al-Khulafa Ar-Rasyidin, dan yang terakhir kita menampilkan contoh perilaku tersebut ketika meneladani sikap terpuji Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Di sini peta konsep pembelajaran, yaitu pertama kita mengkaji dan memahami riwayat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, mengkaji dan memahami riwayat Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga, mengkaji dan memahami riwayat Khalifah Utsman bin Affan. Dan yang keempat, mengkaji dan memahami riwayat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan kita juga mencontoh atau menerapkan keteladanan dari para Khalifah Al-Khulafa Ar-Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, sebelum masuk materi, awali terlebih dahulu apa sih pengertian dari Khulafa Ar-Rasyidin? Khulafa Ar-Rasyidin artinya pemimpin-pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah. Siapa saja yang termasuk ke dalam Khulafa Ar-Rasyidin? Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Oke, satu persatu saya jelaskan mengenai kisah keteladanan yang harus kita contoh dari beberapa khalifah yang ada pada materi ini. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu benar-benar orang yang bijaksana. Nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq yaitu Abdullah ibnu Abu Khufafah, dan mendapatkan gelar As-Siddiq setelah masuk Islam, yang mana artinya benar. Ia mendapatkan gelar As-Siddiq karena ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha, maka banyak yang tidak mempercayainya. Bahkan orang-orang kafir Mekah menganggap Nabi Muhammad melakukan kebohongan. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq langsung membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi. Abu Bakar As-Siddiq termasuk ke dalam as-sabiqunal awalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan mana harta bendanya dikorbankan untuk membela agama Islam.
Lalu program yang terkenal pada masa Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah, ketika menjadi pemimpin ada 3. Yang pertama, memerangi orang-orang yang keluar dari Islam atau murtad. Yang kedua, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Dan yang ketiga, memerangi orang-orang yang mengaku nabi. Lalu khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Beliau mempunyai perilaku terpuji yaitu tegas dan pemberani. Nama asli dari Umar bin Khattab yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza atau dikenal dengan Umar bin Khattab. Beliau sahabat Nabi Muhammad yang kedua yang mana memiliki julukan Al-Faruq yang artinya orang-orang yang bisa memisahkan antara yang benar dan yang salah atau kebatilan. Ia dijuluki juga si singa padang pasir karena sebelum masuk Islam ia sangat ditakuti oleh orang-orang Islam karena kebenciannya. Tapi setelah masuk Islam justru orang kafir yang sekarang takut padanya, meskipun beliau itu keras kepala, akan tetapi ia termasuk ke dalam pemimpin yang berhati lembut dan selalu mendahulukan kepentingan orang banyak. Oke, khalifah selanjutnya yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Beliau memiliki perilaku terpuji yaitu baik hati dan dermawan. Asal nama dari Utsman bin Affan itu dikenal sebagai pedagang kaya dan sangat dermawan. Ia memiliki julukan Zun Nurain, artinya pemilik 2 cahaya. Karena julukan ini didapatkan karena Utsman telah menikahi putri kedua dan putri ketiga dari Rasulullah yaitu Ruqyah dan Ummu Kulsum. Kisah teladan Utsman yaitu membeli sumur yang jernih airnya dengan harga 200.000 dirham setara dengan 2,5 kg emas, dan pada waktu itu sumur itu diwakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Lalu khalifah yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau terkenal dengan perilaku yang cerdas dan sabar. Mempunyai nama asli Haidar atau Singa bin Abu Thalib, lahir dari pasangan Fatimah binti Asad dan Abu Thalib. Beliau adalah seorang pemeluk Islam pertama dan juga keluarga Nabi Muhammad. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad dan menantunya setelah menikah dengan Fatimah binti Muhammad. Ali bin Abi Thalib adalah seorang ilmuwan yang sangat cerdas karena Rasulullah mengatakan Anna Madinatul Ilmi wa Ali babuha. Saya adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah terakhir dari setelah Utsman bin Affan. Sekian penyampaian materi mengenai Khulafaur Rasyidin. Lalu tugas-tugasnya bisa dikerjakan pertama, menuliskan biografi dari keempat tokoh Khulafaur Rasyidin mulai dari tempat tanggal lahir sampai wafatnya. Yang kedua, yaitu kebijakan selama memerintah seperti yang dicontohkan tadi Abu Bakar As-Siddiq. Lalu yang kedua, mencari sikap terpuji yang dimiliki oleh keempat tokoh dari Khulafaur Rasyidin. Dan yang ketiga, menuliskan kisah teladan yang dimiliki oleh keempat tokoh Khulafaur Rasyidin secara singkat dan jelas. Lalu untuk kuisnya bisa dilihat di bawah yang tampilan pada slide layar PPT saya. Pengertian dari Khulafaur Rasyidin adalah di bawah ini yang tidak termasuk Khulafaur Rasyidin adalah di bawah ini yang mendapatkan gelar yang benar adalah itu siapa saja. Lalu di bawah ini yang mendapatkan gelar Al-Faruq tadi ya, Umar bin Khattab. Lalu sahabat Nabi yang memiliki nama asli Abdullah bin Abu Kuhafah dan dimakamkan di Irak, siapa? Lalu Khalifah Utsman bin Affan memiliki sifat yang seperti apa? Dan siapakah ayah dari dan ibu dari Khalifah Ali bin Abi Thalib? Dan yang selanjutnya, Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza adalah nama asli dari khalifah siapa? Terus kuis yang selanjutnya, ketika kita menjadi pemimpin harus selalu mendahulukan kepentingan orang banyak. Siapakah yang khalifah dimaksud? Selanjutnya, agar dapat meneladani kisah keteladanan dari Khulafaur Rasyidin, maka kita harus seperti apa. Dan slide terakhir ini adalah penutupan link absensi yang kita gunakan untuk pembelajaran.
Sekian presentasi penjelasan materi dari saya. Apabila banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.